Kalau saya ini pertama itu CPNS itu di tahun 2003. Jadi tahun 2003 saya CPNS, di tahun 2004 saya jadi PNS. Dan di tahun 2010 saya itu dimutasikan menjadi Kasubag Humas dan Perpustakaan di Sekretariat DPRD Kota Sibolga. Membahas tentang disiplin pegawai ya Pak. Hmm. Kalau mendengar dari kata disiplin pegawai, apa sih sebenarnya makna disiplin itu sendiri dalam konteks sebagai ASN di KPU? Agar seluruh ASN yang ada mulai dari sekretariat di KPU RI, sekretariat provinsi, sekretariat kabupaten kota, supaya taat dalam hal pelaksanaan pekerjaan dan juga kedisiplinan. Aturan ini adalah aturan yang harus dilaksanakan. Itu adalah tanggung jawab. Sehingga Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sibolga. Bersama saya Razana Tambunan yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru mengenai topik disiplin pegawai di Sekretariat KPU Kota Sibolga bersama dengan narasumber yang tidak asing lagi di Sekretariat KPU Kota Sibolga, yaitu seorang Kasubag Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Dia adalah Pak Tridoni Robert Sianturi. Halo Pak, apa halo, selamat. kabarnya? Baik, kabar baik. Terima kasih, Rajana. Boleh dong di-spill sedikit kepada teman pemilih Pak, seperti apa sih biografi seorang Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat? Selamat pagi kepada teman-teman pemilih. Sebelumnya saya memberitahukan kepada kita semua, saya sebagai Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, di mana historis saya, sebagai riwayat saya sebagai ke Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Kalau saya ini pertama itu CPNS itu di tahun 2003. Jadi tahun 2003 saya CPNS, di tahun 2004 saya jadi PNS. Dan di tahun 2010 saya itu dimutasikan menjadi Kasubag Humas dan Perpustakaan di Sekretariat DPRD Kota Sibolga. Dan pada tahun 2018 saya dipindahkan kembali ke kantor KPU, tapi saya sebagai DPK. Jadi setelah di tahun 2023, 2022 itu saya ada surat dari Sekretaris Jenderal untuk pemindahan pegawai dari DPK menjadi pegawai pusat. Dari tahun 2003 keluarlah saya disahkan saya menjadi pegawai pusat, dan pada bulan Maret, tanggal 11 Maret itu, 10 Maret saya dilantik menjadi Kasubag Hukum dan SDM di situ dulu. Jadi saya di situ menjadi Kasubag SDM, dan pada tahun 2024 ada formasi yang disebutkan dari keputusan dari surat Sekretaris Jenderal bahwa perubahan dari struktur jabatan saya menjadi Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Artinya itulah dalam perjalanan hidup saya sebagai Kasubag di Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Wah, ternyata banyak sekali pengalaman dari Ya, Bapak Tridoni Robert ya. Sianturi. Oke, kita lanjut. Kalau kita akan membahas tentang disiplin pegawai ya Pak. Kalau mendengar dari kata disiplin pegawai, apa sih sebenarnya makna disiplin itu sendiri dalam konteks sebagai ASN di KPU? Baik, terima kasih. Dari yang dikatakan disiplin, artinya itu adalah aturan yang artinya di lingkungan ASN di KPU, Sekretariat KPU RI,
yang mulai dari sekretaris jenderal sampai di KPU provinsi dan kabupaten kota itu wajib untuk dilaksanakan. Namun artinya di sini itu adalah aturan yang kita tunjukkan kepada masyarakat, ada menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu tanggung jawabnya yang mana? Itu tanggung jawabnya disiplin dia dari segi kehadiran, dari ibaratnya menerima masyarakat, tanggapan masyarakat, dan juga artinya di sini juga mau kita memberi ibaratnya datangnya masyarakat itu bagaimana masyarakat itu puas, masyarakat itu menjadi lebih baik, merasa lebih nyaman, menjadi lebih baik, sehingga apa yang dikatakan masyarakat itu artinya dari aturan itu mereka melihat dari aturan telah berjalan di KPU itu sendiri, sehingga dari aturan itu ditetapkanlah di peraturan itu kedisiplinan itu harus ada, sehingga para ASN-nya dapat melaksanakan dari segi tanggung jawab dan juga kedisiplinannya yang ada di sekretariat itu sendiri. Oke, Pak. Jadi disiplin itu bukan sekedar hadir atau Iya, absen ya, benar, Pak, benar. tapi juga tetap tentang sikap dan Benar, komitmen. iya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Kalau di KPU sendiri ya, Pak, apakah ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang disiplin pegawai itu? Kalau aturan itu pasti ada, karena aturan itu diterbitkan sesuai dengan aturan Sekretaris Jenderal KPU RI di tahun nomor 22 tahun 2003. Di situ sudah ditetapkan bahwa penekanan ini, aturan ini yang ditetapkan agar seluruh ASN yang ada mulai dari sekretariat di KPU RI, sekretariat provinsi, sekretariat kabupaten kota, supaya taat dalam hal pelaksanaan pekerjaan dan juga kedisiplinan. Aturan ini adalah aturan yang harus dilaksanakan. Itu adalah tanggung jawab. Sehingga apa yang ada yang diinginkan dari pimpinan kita dan bawahan itu tetap melaksanakan. Artinya aturan itu juga ada sanksinya dan aturan itu juga ada akibatnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan dari pegawai itu tersebut. Oh, ternyata banyak juga ya peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai ini. Oke, di masyarakat banyak yang menganggap PNS itu pekerja yang serba diatur. Menurut Bapak, seberapa penting aturan itu dalam menjaga profesionalitas kerja? Artinya gini, kedisiplinan itu, aturan itu adalah tanggung jawab dari pribadi, dari orangnya. Karena orangnya itu dari disiplin itu, orangnya itu bertanggung jawab. Artinya kesadaran dari pegawai itu sendiri. Sehingga dari ibaratnya aturan itu ada, pimpinan kita itu memerintahkan kepada kita, ya itu kita harus tetap laksanakan. Namun dari segi aturan itu, pimpinan itu kan tidak melangkahi dari segi aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pegawai-pegawai itu tetap mengikuti aturan yang ada. Sehingga pegawai itu juga melihat dari segi kemampuannya, dari segi pekerjaannya, tentu dia pasti mengasih alibi dan perbaikan untuk masukan kepada pimpinannya. Demikian Bu Rajana. Oke, benar sekali ya Pak. Ternyata disiplin itu bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, tapi lebih jauh dari itu tentang bagaimana tanggung jawab juga dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Pak, kalau di KPU sendiri, apakah ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang disiplin pegawai itu? Terima kasih Bu Rajana. Kalau dari segi aturan itu telah ditetapkan. Dari segi aturannya yaitu pada keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 22 tahun 2003 tentang pedoman teknis penegakan disiplin ASN di lingkungan Sekretariat KPU RI, ke Sekretariat Provinsi dan juga Sekretariat Kabupaten Kota. Demikian Bu Rajana. Wah, ternyata banyak juga peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai ya Pak. Ngomongin soal disiplin Pak, pastinya ada juga soal reward and punishment. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira seperti apa reward dan punishment yang diberikan kepada ASN itu? Kalau reward ini dia ada bermacam bermacam bentuk yang diberikan. Ada di ibaratnya satu sisi reward yang diberikan kepada
ASN aparatur sipil negara yang disiplin. Ya artinya dari segi pekerjaannya dia disiplinnya, dari segi pekerjaannya ada penilaiannya juga ke ASN tersebut. Juga ada piagam penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berbentuk sertifikat yang diserahkan dari ketua KPU ke ASN tersebut. Dan juga ada ibaratnya pengembangan kompetensi ya. Sini dia. Ya artinya di sini berupa pelatihan yang untuk meningkatkan keahlian dan kinerja pegawai. Ya artinya dia apa yang sudah diikutinya, apa yang sudah dikerjakan, pengembangannya apa. Ibaratnya dari satu sisi semakin banyak dia melihat dari aturan itu, semakin banyak dia melihat dari segi pekerjaannya, tentu pengalamannya juga menjadi lebih tinggi lagi. Dan juga ada di situ yang rewardnya ini ibaratnya satu sisi penilaian kehadiran dan disiplin. Iya, artinya dilakukan secara periodik oleh pejabat yang berwenang. Artinya pejabat berwenang ini di sini dipimpin dari ASN tersebut yang diberikan kepada ASN-nya. Dan juga ada dia berbentuk pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja ini dari segi pekerjaannya, dari segi penyelesaian pekerjaannya, dan juga dari segi tata cara dan tanggung jawab dia dalam memberikan segi berbentuk laporan. Demikian Bu Rajana. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak bentuk-bentuk punishment di lingkungan KPU. Dan selain itu tiap pegawai yang memiliki prestasi dan nilai ternyata sangat dihargai melalui pemberian reward yang rutin diberikan. Benar. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, boleh berikan saran atau masukan kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast KPU Kota Sibolga ini Pak? Oke, terima kasih kepada teman-teman pemilih. Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam segi aturan, dari segi kedisiplinan itu adalah tanggung jawab kita yang akan membuat kita dari diri kita sendiri menjadi lebih baik, dan untuk ke depan dan masa depan menjadi lebih baik, dan kita juga melaksanakannya sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Rajana. Oke, baiklah teman pemilih. Saya Razana Tambunan pamit undur diri. Ingat selalu, disiplin itu bukan beban, tapi jembatan menuju kepercayaan. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun penutup. Pergi ke Sibolga membeli kain batik. Warnanya indah, motifnya unik. ASN KPU haruslah apik, disiplin kerja, integritas pun cantik. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Razana Tambunan, pamit undur diri. Bye-bye.